Shalom, tetap semangat. Saat ini saya sedang mau membagikan satu firman Tuhan dengan judul "Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan?" Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi problem yang tidak terpecahkan atau di luar kemampuan kita, seringkali kita pusing, seringkali kita nggak tahu harus kemana, seringkali kita harus hampir nyerah. Tidak sedikit orang yang bahkan bunuh diri, orang yang menyerahkan segala sesuatunya kepada dunia. Tetapi kalau di dalam Tuhan, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita cari Dia. Naik ke gunung Tuhan itu adalah mencari Dia, karena Dia bersemayam di situ, karena Dia berada di situ. Gunung Tuhan berbicara tentang lokasi di mana Tuhan berada. Bukan artinya Tuhan berada di gunung dengan sebenarnya, tetapi itu adalah lokasi bagaimana kita harus mendaki, mencari, dan mendapatkan Tuhan dan menerima jawaban dari Dia. Sehingga kita akan memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya memahami, bahkan kita bisa menerima pertolongan-pertolongan dari Dia. Kadang kita menghadapi keadaan yang tidak terpecahkan, seperti halnya sakit penyakit. Kalau sakit batuk, sakit flu, pilek, demam, sakit kepala, dan lain-lain, obatnya banyak. Kita bisa minum obat dan sembuh. Tetapi kalau sudah sakit seperti sakit empedu, prostat, atau ginjal, dan segala macam, itu adalah penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, hal-hal demikian hanya bisa disembuhkan lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sering menjawab kita, Tuhan sering menjawab segala doa-doa kita melalui tubuh kita. Kita sering minta penyelesaian dari Tuhan, kita sering minta keadaan kita berubah. Tetapi yang perlu kita tahu adalah Tuhan tidak akan merubah keadaan kita, atau Tuhan tidak akan merubah dunia di sekitar kita. Tuhan tidak akan merubah situasi kehidupan kita, tetapi yang Dia ubah di dalam hidup ini adalah diri kita. Itu yang harus kita paham. Pada saat Dia mengubah diri kita, pada saat Dia memberkati kita melalui hidup kita, memberkati kita melalui keadaan kita, maka keadaan kita pun berubah. Seperti halnya tadi saya bilang, salah satunya adalah sakit penyakit. Sakit penyakit sometimes, kadang-kadang tidak bisa disembuhkan melalui obat-obatan, kecuali harus tindakan operasi. Saya pernah mengalami sakit penyakit, salah satunya adalah empedu. Empedu, ada batu empedunya di dalamnya. Waktu itu dokter bilang, ini harus diambil, batunya sudah besar. Saya cuma bilang, dokter silakan berusaha maksimal dengan pengobatan, sedangkan saya dengan cara saya. Dokter langsung nanya kepada saya, apa yang Bapak lakukan? Saya berdoa, saya bilang begitu. Melewati sebuah treatment, batu yang tadinya ada dalam empedu saya ternyata membesar, bukannya mengecil. Saya tanya, dok kenapa? Ya bisa banyak hal, dia bilang. Bisa karena alat USG-nya yang kurang pas, karena kan melihat jarak jauh dan segala macam. Bisa juga karena memang itu waktunya membesar. Jadi itu yang harus terjadi, dia bilang begitu. Jadi kalau mau diambil, toh itu tidak terlalu mengganggu, dia bilang. Tidak, saya tetap jalan dengan cara saya berdoa. Lewat sekian bulan kemudian, dokter memutuskan saya untuk dinaikkan atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Di sana dilakukan CT scan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah batu empedu saya ternyata di CT scan ternyata bisa hilang. Sampai dokternya juga surprise. Kenapa bisa hilang? Ditunjukin lagi hasil USG segala macam. Memang betul-betul hilang. Itu adalah mukjizat luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Jadi mari, kalau ada problem, ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, mari kita naik ke gunung Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan dan doa kita didengar oleh Tuhan? Kita baca di kitab Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4,
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Di ayat 4 dikatakan orang yang bersih tangannya. Jadi marilah kita sebelum kita berdoa, sebelum kita mencari Tuhan, sebelum kita naik ke gunung Tuhan, mari kita membersihkan tangan kita. Membersihkan tangan bukan dalam arti cuci tangan selesai, kemudian kita berbuat kotor lagi. Enggak. Di dalam hal ini, mungkin pada saat kita mau naik ke gunung Tuhan, hati kita kotor, tangan kita kotor, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak benar. Bukannya saya cerita begini bahwa arti tangan saya selalu bersih. Enggak. Memang ada hal-hal, kemungkinan ada hal-hal yang kotor yang pernah saya buat. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita membersihkan tangan, membersihkan hati kita di dalam posisi yang disebut pertobatan. Jadi pertobatan itu sangat penting. Bukan hanya minta ampun. Minta ampun, orang banyak bilang, enak jadi orang Kristen, minta ampun semuanya selesai. Iya, minta ampun memang semuanya selesai. Tetapi apakah kita bisa di dalam kondisi itu terus? Nah, kalau kita bisa di dalam kondisi itu terus, artinya kita sedang bertobat. Kalau kita bertobat, maka bersihlah kita kembali. Dosa kita yang semerah buah kirmisi itu jadi putih seperti salju. Jadi bisa diputihkan lagi, bisa dimurnikan lagi, bisa dibersihkan lagi pada saat kita berdoa pada Tuhan, minta ampun dan bertobat. Bukan hanya minta ampun tetapi bertobat. Sehingga kita bisa memenuhi syarat orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Murni hati. Jadi kita bertobat itu karena betul-betul kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita dibersihkan hati kita, dimurnikan hati kita. Dan yang penting lagi yang nomor 2. Satu adalah bersih tangannya dan murni hatinya. Kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jangan bohong. Nah, itu yang dimaksud ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh berkata tidak jujur dan segala macam. Hal yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Jangan kita memperkuat tipuan kita, jangan memperkuat kebohongan kita dengan sumpah loh itu. Nah, itu jangan ya. Tetap katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak dan selebihnya itu dari iblis. Itu firman Tuhan juga. Jadi jangan bersumpah, apalagi bersumpah palsu. Jadi marilah kita berkata-kata jujur, berkata benar, minta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat. Bukan hanya minta ampun seperti saya jelaskan tadi, tapi bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat, dari penipuan-penipuan kita sehingga semuanya bisa dibersihkan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Di ayat 5 dikatakan gitu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sangat suka ya, hati yang bertobat. Tuhan suka sekali dengan orang-orang yang mau bertobat. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Percayalah, maka semuanya akan jadi baik. Percayalah, maka apapun keadaan kita jadi baik. Saya bukan hanya disembuhkan dari empedu. Ada 3 kelemahan tubuh yang disembuhkan. Pertama dari empedu, kedua dari prostat. Prostat saya dikatakan membesar sehingga mengganggu proses kencing saya, buang air kecil. Yang ketiga adalah ginjal. Kedua hal ini sudah diselesaikan. Ginjal baru saja saya alamin. Pada saat ginjal saya dites, dilakukan tes ginjal, itu fungsi ginjal. Ternyata kreatininnya itu biasanya saya di angka mepet borderline di antara 1,5, 1,6, 1,7 terus di situ. Itu mulai muda sampai usia saya sekarang. 2 bulan lalu dinyatakan kreatinin saya naik sampai 2,1. Satu hal yang sangat mengerikan, 2,1, dan tahu sendiri ginjal tidak ada obatnya. Kemudian kita evaluasi semuanya, obat-obat dikurangin sama dokter dan segala macam. Bulan berikutnya saya dites, ginjal saya balik lagi 1,6. Bahkan istri saya bilang, oh ini ukuran ginjal kamu paling baik selama kamu hidup. Waktu umur 40, 30 lebih sampai 40, kamu di antara 1,7, 1,8, nggak pernah lebih bagus. Ini sekarang bisa 1,6. Puji Tuhan, Tuhan menolong. Dan satu hal yang saya percaya,
Selain Tuhan bekerja dalam hidup saya, maka apa yang terjadi dalam hidup saya itu bisa terimpartasikan kepada orang lain. Sehingga saya percaya pada saat saya mendoakan orang, juga orang itu akan disembuhkan. Hubungin saya kalau Bapak Ibu sakit, ada sakit penyakit. Kalau sakit batuk, nggak usah ya, sakit batuk tinggal langsung cari obat, agak pusing kepala, sakit cari obat. Tetapi kalau sakit yang sudah serius, bisa hubungin saya nanti akan doakan sehingga kita semuanya jadi sehat di dalam Tuhan. Apapun yang kita minta di dalam Tuhan Yesus, itu pasti bisa pada saat kita bisa menjaga kebersihan hati, kebersihan tangan, murni hatinya, tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Kita bisa naik ke gunung Tuhan dan kita bisa menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Demikian firman Tuhan, semoga kita semuanya diberkati. Haleluya. Amin.